Selamat datang Martin di Persib Bandung. Baik Kapten, saya akan memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung. Isyarat demi isyarat mulai bermunculan. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi seperti potongan puzzle yang sengaja disebar satu persatu, pelan, tenang, namun memancing rasa penasaran. Dan kali ini, sinyal yang muncul bukan sinyal sembarangan, bukan rumor liar dari akun gosip transfer, bukan pula bisikan anonim di kolom komentar. Kali ini, kodenya datang dari sumber yang sangat dekat, sangat familiar, dan sangat paham psikologi bobotoh. Bandung Football. Sebuah unggahan singkat menjelang laga tandang Persib ke Kediri mendadak mengubah suasana. Tidak ada caption panjang, tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi. Hanya satu kata pendek yang berdiri sendiri, seolah sengaja dibiarkan telanjang tanpa konteks. Bagi orang luar, mungkin itu terdengar biasa, bahkan mungkin dianggap receh. Sebuah ekspresi santai, candaan khas anak muda, atau sekedar celetukan tanpa makna. Tapi bagi bobotoh yang peka, yang mengikuti detail, yang mengamati setiap gerak Persib dari jarak dekat, kata itu langsung memicu reaksi berantai. Peh bukan kata sembarang. Peh adalah identitas. Peh adalah ciri khas. Peh adalah kata yang selama ini melekat erat dengan satu nama, Martin Paes. Penjaga gawang yang namanya terus berputar di ruang rumor. Kiper yang terus dikaitkan dengan Maung Bandung. Sosok yang selama berbulan-bulan hanya hadir dalam spekulasi, kini terasa semakin dekat dengan realitas. Dan ketika kata Peh itu muncul, bukan dari akun gosip, bukan dari media asing, tapi dari ekosistem Persib sendiri, publik langsung tersentak. Ini bukan kebetulan. Ini terasa seperti kode yang disengaja. Seolah-olah Bandung Football sedang berbicara langsung kepada bobotoh. Tanpa suara, tanpa teks panjang, tanpa perlu menjelaskan apapun. Cukup satu kata, karena mereka tahu bobotoh paham maksudnya. Kalian ngerti kan? Situasinya semakin menarik karena momentum datang di waktu yang sangat pas. Persib bersiap melakukan perjalanan ke Kediri. Sebuah laga tandang yang secara matematis sangat penting, secara psikologis sangat krusial, dan secara simbolis terasa syarat makna. Di saat yang sama, rumor Martin Paes bukan lagi sekedar bisik-bisik, bukan lagi sekedar harapan kosong. Rumor itu menguat, mengeras, dan mulai masuk ke fase kode terbuka. Bukan lagi katanya, bukan lagi mungkin, bukan lagi kalau, tapi sudah berubah menjadi kapan. Unggahan itu terasa seperti pesan tersembunyi. Paes bukan hanya dibicarakan, tapi dibawa dalam narasi perjalanan. Seolah-olah Persib ingin mengatakan bahwa mereka tidak hanya membawa skuad ke Kediri, mereka juga membawa harapan baru, membawa bayangan masa depan, membawa sosok penjaga gawang yang selama ini diimpikan bobotoh untuk menjadi tembok terakhir Maung Bandung. Kata Peh itu berdiri sendirian, tapi suaranya sangat keras, bahkan lebih keras dari rumor media, lebih tajam dari spekulasi netizen. Karena ini datang dari dalam, dari lingkaran yang sangat dekat dengan klub, dari akun yang selama ini dikenal punya koneksi emosional dengan The Nude Club. Rasanya mustahil ini sekedar candaan. Bobotoh pun mulai menghubungkan semua titik, timing unggahan, konteks pertandingan, karakter Martin Paes, kebutuhan Persib di sektor penjaga gawang. Semuanya terasa sinkron, terlalu rapi untuk disebut kebetulan, terlalu spesifik untuk dianggap random. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Persib akan ke Martin Paes, tapi kapan? Dan kode Peh itu seolah menjadi penanda bahwa jarak antara rumor dan realitas sudah semakin tipis, sangat tipis. Tipis seperti garis antara diam dan pengumuman resmi. Jika benar Persib membawa kode Paes ke Kediri, maka laga ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah perjalanan simbolis, perjalanan menuju babak baru, perjalanan menuju satu pengumuman besar yang tinggal menunggu waktu.
Dan jika nanti Martin Paes benar-benar diresmikan, Bobotoh akan mengingat satu hal penting. Semuanya sudah diberi tanda sejak awal, lewat satu kata sederhana, satu kode khas, satu peh yang menggema diam-diam di Bandung sebelum akhirnya meledak menjadi kenyataan. Di sisi lain, atmosfer kompetisi Liga 1 juga sedang memanas. Rival-rival Persib mulai gelisah, mulai melirik ke Bandung dengan tatapan campur aduk antara iri, waspada, dan cemas. Rival kini bukan hanya iri, ia mulai kepanasan, gigit jari, gelisah, diam-diam was-was melihat situasi Persib Bandung saat ini. Ya, memang benar, untuk sementara, Persib harus rela turun dari puncak klasemen, sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Borneo FC dan Persija sempat tersenyum, merasa angin sedang berpihak kepada mereka, merasa momen ini adalah kesempatan emas untuk menjauh. Namun justru di titik inilah bahaya Persib muncul. Banyak yang lupa, bahkan sengaja menutup mata, bahwa Persib sejatinya adalah tim yang paling berbahaya ketika tidak berada di puncak. Persib tidak punya beban, tidak ada tekanan harus selalu memimpin klasemen. Tidak ada kewajiban tampil indah setiap pekan, tidak ada tuntutan menjadi sempurna. Yang ada hanya satu misi sederhana, menang, menang, dan menang lagi. Disinilah peringatan Bung Binder sangat relevan, sebuah peringatan yang bukan sekedar opini, tapi peringatan psikologis bagi Persija dan Borneo. Jangan senang dulu berada di puncak, jangan merasa aman, karena Persib adalah tipe tim yang tidak butuh sorotan untuk menghantam. Mereka bisa muncul tiba-tiba, diam-diam, tanpa banyak bicara, dan ketika rival lengah, Persib siap menggusur siapapun. Secara kualitas materi pemain, Persib jelas unggul. Ini bukan klaim kosong. Ini fakta yang bisa dilihat dari kedalaman skuad, pengalaman, dan keseimbangan lini. Namun justru karena itulah, ketika Persib tergelincir, sorotan menjadi lebih kejam. Fans-fans rival mulai menyenggol, sindiran mulai bermunculan. Ada yang berkata, kok bisa ada tim kalah dari Persijap? Ada yang mengunggah, kasihan timnya baru beberapa menit sudah turun. Bahkan ada yang bercanda, ada yang longsor tapi bukan tanah abang. Sindiran itu nyata, dan Persib membaca semuanya. Namun alih-alih terpancing, Persib justru bergerak dengan cara berbeda. Mereka memilih diam, mereka memilih fokus, dan mereka memilih memperkuat fondasi, bukan sekedar menambal retakan. Salah satu contohnya terlihat jelas dalam manuver Persib terkait Federico Barba. Klub asal Italia, Pescara, datang dengan tawaran pertama, sebuah proposal yang bagi sebagian klub mungkin sudah cukup menggoda. Apalagi Barba sendiri disebut telah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Italia. Namun Persib tidak tergesa-gesa. Tawaran pertama itu ditolak, bukan dengan drama, bukan dengan kebisingan, tapi dengan keputusan tenang dan tegas. Sebuah penolakan yang menunjukkan kecerdikan Persib dalam memainkan situasi. Mereka tidak menutup pintu sepenuhnya, tapi juga tidak membuka jalan dengan mudah. Sikap ini membuat Pescara berada di posisi serba salah. Di satu sisi, mereka tahu Barba punya keinginan pulang. Di sisi lain, mereka berhadapan dengan klub yang sama sekali tidak bisa ditekan oleh situasi. Persib seolah ingin menguji keseriusan Pescara. Apakah mereka datang dengan proyek yang jelas dan tawaran pantas, atau hanya mencoba peruntungan dengan proposal awal yang minim? Dengan menolak tawaran pertama, Persib mengirim sinyal kuat. Mereka memahami nilai Barba, baik dari sisi kualitas di lapangan maupun pengaruhnya di ruang ganti. Penolakan ini terasa seperti prank yang elegan. Kami dengar tawaranmu, kami baca niatmu, tapi ini belum cukup. Tidak ada drama, tidak ada keributan, hanya keputusan yang membuat Pescara harus berhenti sejenak dan berpikir ulang. Laporan menyebutkan Persib telah menolak tawaran pertama Pescara untuk Federico Barba, meskipun sang pemain telah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Italia. Bagi Bobotoh, ini adalah kabar yang melegakan. Sebuah tanda bahwa peluang Barba bertahan di Bandung masih sangat besar. Dan disinilah gambaran besar mulai terlihat. Persib bukan hanya membangun tim untuk hari ini. Mereka sedang menata masa depan. Dari sektor penjaga gawang, lini belakang, hingga stabilitas psikologis tim. Kode PEH bukan sekedar soal satu pemain. Ia adalah simbol. Simbol bahwa Persib bergerak dengan perhitungan, dengan timing, dengan pemahaman mendalam tentang momen dan emosi. Ketika rival sibuk tertawa di puncak klasemen, Persib sibuk menyusun senjata. Ketika sindiran dilemparkan, Persib justru memperkuat pertahanan. Ketika rumor beredar liar, Persib menjawabnya dengan satu kata pendek yang mengguncang. PEH.
Dan mungkin itulah yang paling menakutkan dari Persib Bandung saat ini. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap geraknya penuh makna. Setiap diamnya menyimpan ancaman. Setiap kode kecilnya bisa menjadi awal dari ledakan besar. Jika nanti Persib kembali ke puncak, jika nanti Martin Paes berdiri di bawah Mistar dengan seragam biru, jika nanti Barba masih kokoh di jantung pertahanan, maka semua ini akan terasa masuk akal. Karena perjalanan itu sudah dimulai jauh sebelum pengumuman resmi. Dimulai dari satu unggahan, satu kata, satu sinyal. Dan Bobotoh tahu, ketika Persib mulai berbicara dengan kode, biasanya sesuatu yang besar sedang disiapkan. Salam satu hati, satu perjuangan, hidup Persib, Persib juara.